Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel Baby Channel. Hari ini aku akan memberi tips kepada kalian untuk menghadapi pasangan yang selingkuh dan apa aja yang harus kalian lakukan ketika pasangan kalian sedang selingkuh. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku agar aku semakin bersemangat memberikan tips kepada kalian. Jangan lupa di subscribe. Memang yang namanya diselingkuhin itu benar-benar tidak enak banget ya guys. Ketika kalian sudah melakukan yang terbaik dan membuat pasangan kalian nyaman, tapi masih juga pasangan kalian mencari-cari kesalahan kalian dan masih juga mencari kenyamanan di luar sana, itu memang benar-benar menyakitkan banget dan membuat mood kalian menjadi turun. Dan kalian tidak perlu khawatir, aku punya tipsnya bagaimana caranya menghadapi pasangan yang suka selingkuh atau yang mau mulai selingkuh. Ya, oke. Tips yang pertama, kalian tuh harus tenang guys. Kenapa aku bilang harus tenang? Karena semakin kalian tenang, semakin kalian santai, pasangan kalian akan bertanya-tanya, sebenarnya kalian cinta nggak sih sama dia? Dan sebenarnya kalian tuh sebenarnya sakit hati atau enggak sih dengan perlakuan dia? Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau kalian tunjukin kalian tuh sakit hati, kalian itu sedih, dia tuh semakin besar kepala dan semakin punya pikiran kalau kalian itu memang benar-benar mencintai dia dan nggak bisa lepas dari dia, dan semakin saja dia memperlakukan kalian seenak-enaknya. Coba kalian punya sikap tenang walaupun kalian sakit. Kalian boleh sedih, boleh sakit. Yang namanya diselingkuhin itu nggak mungkin nggak sakit, nggak mungkin nggak sedih ya guys. Tapi jangan di depan dia. Jangan di depan dia kalian sedih, jangan nangis-nangis, dan jangan memberikan pertanyaan yang membuat dia itu semakin yakin untuk berselingkuh atau meninggalkan kalian. Kalian harus tenang. Kalian harus memberi pertanyaan itu dengan tenang. Mungkin bisa jadi di saat dia lagi dia lagi tenang, lagi santai, kalian bisa memberikan pertanyaan. Contohnya pas dia lagi santai-santai atau enggak dia lagi nunjukin yang sikapnya yang baik ke kalian, kalian bisa pertanyakan hal-hal yang mengganjil di dalam diri kalian yang ingin kalian pertanyakan ke dia. Tapi kalian nggak perlu harus marah-marah, kamu selingkuh ya, kamu macam-macam ya di belakang aku, kamu mulai cari deket sama wanita lain. No, kalian nggak perlu melakukan itu guys. Karena semakin kalian memberi pertanyaan seperti itu, semakin kalian emosi, semakin yakin dia dengan perselingkuhan dia, semakin yakin dia buat meninggalin kalian, dan semakin dia nggak betah sama kalian. Tunjukin sikap kalian yang baik-baik. Kalian harus jaga sikap agar dia berpikir, kok kamu nggak kenapa-napa ya, aku selingkuhin gitu guys. Jadi tips yang pertama, kalian harus tenang ya walaupun sakit ya. Dan tips yang kedua, kalian harus menenangkan diri kalian. Ini yang tips yang pertama, kalian harus tenang, dan tips yang kedua, kalian harus menenangkan diri kalian. Kenapa aku bilang harus menenangkan diri? Karena namanya diselingkuhin itu memang cukup sakit ya, apalagi kalian sudah menjalani hubungan itu yang sudah bertahun-tahun, kayak suami istri, udah punya anak ya. Itu memang tidak enak banget guys. Kenapa? Semakin kalian kepikiran dengan perselingkuhan pasangan kalian, dengan apa yang dia lakukan di belakang kalian, itu akan menyakitkan diri kalian sendiri guys. Karena pasti kalian kepikiran, tidak mau makan, sampai nggak mood mau ngapa-ngapain. Itu no, itu hal yang konyol. Kadang kan ada orang yang diselingkuhin nggak mau makan, stres, nggak mau kemana-mana, galau, kunci diri. No, semakin kalian terpuruk, semakin kalian hancur, semakin pasangan kalian melakukannya menjadi-jadi. Coba kalian mulai tenangkan diri, pergi sama temen gitu, keluar atau makan, nongkrong, duduk di cafe, dengerin live musik atau apa. Itu salah satu tips biar kalian tuh tidak stres memikirkan hal itu. Atau enggak kalian pergi liburan ke rumah saudara, ke rumah sepupu untuk beberapa hari menenangkan diri. Pasti kalian tidak terlalu memikirkan sakit yang pasangan kalian berikan ke kalian. Oke. Tips yang ketiga,
Kalian tidak boleh melabrak atau mencari tahu selingkuhan dari pasangan kalian. Kenapa aku bilang gitu? Karena itu akan menyakitkan diri kalian sendiri, guys. Semakin kalian cari tahu, semakin kalian kepo, semakin kalian tanya sejauh mana perselingkuhan itu, semakin menyakitkan diri kalian sendiri. Jadi biarkan aja pasangan kalian melakukan hal itu. Kalian cukup tunjukin yang terbaik. Tetap kalian layani dia kalau suami istri ya. Tetap kalian menjaga sikap sama pasangan kalian walaupun hancur hati kalian tetap nunjukin yang baik-baik aja. Karena semakin kalian menunjukin yang baik-baik, biasanya laki-laki tuh selalu dia menimbang-nimbang ya, atau enggak mempertimbangkan dengan selingkuhannya, sikapnya seperti ini. Dengan kalian selalu layanin dia dengan baik, kalian selalu buat dia happy, selalu buat dia nyaman, tenang, nanti dia pasti akan berpikir sendiri. Biasanya laki-laki itu selalu mempertimbangkan sikap dari pasangannya atau dari selingkuhannya, dari perempuan lain. Dimana dia merasa nyaman, di situ dia akan mempertahankan. Jadi sejauh manapun kalian berhubungan atau enggak sesakit apapun yang kalian rasain, kalian wajib banget memberi pasangan kalian itu kenyamanan dan ketenangan agar dia bisa berpikir lagi untuk meninggalkan kalian walaupun dia sudah membuat kesalahan dengan dia berselingkuh. Ya, itu wajib banget. Kalian tidak perlu cari tahu sejauh mana dia berselingkuh. Itu akan menyakitkan diri kalian sendiri. Ya, semakin kalian cari tahu, semakin kalian kepikiran, guys. Jadi jangan buat diri kalian sakit, jangan menyakiti diri kalian sendiri. Maksud aku seperti itu ya. Nggak perlu kalian cari tahu, masa bodoh aja gitu, bersikap masa bodoh. Mau dia ngapain di belakang kalian, mau dia jalan, mau dia udah bertahun-tahun ngejalanin hubungan sama selingkuhannya, nggak perlu kalian cari tahu ya. Kalian harus tunjukin ke pasangan kalian kalau kalian tuh bisa hidup tanpa dia, bisa bahagia. Nanti pasangan kalian tuh berpikir sendiri, kenapa ya dia kalau aku kok aku udah nyakitin dia, udah nyelingkuhin dia, kok dia masih setenang ini, sebahagia ini gitu, kok enggak dia merasa sakit hati atau enggak dia gimana gitu. Pasangan kalian pasti bakal berpikir seperti itu. Jadi jangan buang-buang waktu untuk mencari tahu atau menyakiti diri kalian sendiri. Biarin aja, santai guys ya. Pokoknya tipsnya seperti itu, tidak boleh mencari tahu atau melabrak, karena semakin kalian tenang, semakin kalian gak ngelabrak selingkuhannya itu, jadi si laki-laki ini juga berpikir kalau kamu tuh memang perempuan baik-baik, kamu gak lebih garang dari selingkuhannya, kamu juga bisa tenang. Kadang kan ada orang yang diselingkuhin datang ke rumah selingkuhannya, ngelabrak atau enggak chat dengan mengucapkan kata-kata kotor atau apa gitu. Kan tidak boleh seperti itu, karena kalian harus punya harga diri, harus punya level tertinggi ya. Sebagai wanita, kalian tidak boleh merendahkan diri kalian ya. Semakin kalian tenang, semakin dia penasaran, dan nanti dia bakalan berpikir sendiri, kok kamu bisa setenang ini, dan akhirnya dia bisa berpikir ulang lagi untuk mempertahankan selingkuhannya. Dan tips selanjutnya, kalian harus sabar guys. Kenapa aku bilang harus sabar? Yang namanya diselingkuhin itu memang tidak enak banget, sakit banget. Apalagi yang sudah berumah tangga itu memang tidak enak banget ya. Sakit banget, kepikiran. Dan itu juga sembuhnya pasti lama. Pasti kalian mempunyai trauma yang benar-benar memang gak bisa sembuh lagi guys. Mungkin ya bisa sembuh sih, tapi lama gitu, butuh proses kan gitu. Dan setiap suami atau pasangan kalian sudah mulai tobat atau memperbaiki dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, pasti kalian bakalan teringat-ingat lagi dengan hal-hal itu dan kesalahan-kesalahan yang pasangan kalian buat. Dan kalian harus sabar. Kenapa aku bilang harus sabar? Kalau kalian ingin mempertahankan hubungan kalian harus sabar. Tapi kalau memang kalian tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi bersabar, kalian wajib ngomong baik-baik sama pasangan kalian dan maunya apa dan harus bagaimana kelanjutan hubungan kalian. Tapi kalau kalian masih mau mempertahankan dia dan memberi kesempatan kepada pasangan kalian,
dan aku tidak menjamin ya pasangan kalian yang sudah selingkuh itu kan tidak mengulangi kesalahannya lagi, karena yang namanya perselingkuhan itu pasti diulangin lagi guys. Tapi ada juga yang memang benar-benar tobat. Dan kalau misalnya memang kalian masih ingin mempertahankan hubungan kalian dengan pasangan kalian, kalian wajib sabar. Apapun yang dilakukan sama dia, kalian harus sabar. Dan kalau aku bilang sih, tutup mata tutup telinga ya, masa bodoh. Apapun yang dia lakukan, masa bodoh aja gitu, supaya memberi ketenangan dalam hati kalian, supaya memberikan kesehatan dalam diri kalian. Semakin kalian pikirin, semakin stres kalian, semakin penyakit tuh mulai datang. Jadi kalian harus tenang, harus sabar. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang membuat diri kalian itu semakin stres, semakin terpuruk. No, kalian wajib bahagia, kalian juga berhak bahagia ya. Kalian kuncinya harus sabar, tidak boleh terlalu terpikir sih boleh ya gitu, namanya ya kita hidup sama-sama, terus dia mencari kebahagiaan dengan orang lain, terpikir banget guys. Tapi kalian tuh harus sabar demi menjaga hubungan kalian tuh tetap awet ya. Dan tips selanjutnya, kalian itu harus rendah hati. Kenapa aku bilang harus rendah hati? Ini tipsnya ya, yang aku beri itu hampir-hampir sama semua ya guys. Tipsnya yang terakhir ini, kalian harus rendah hati. Kenapa aku bilang harus rendah hati? Kalian harus merasa kayak gimana ya, kayak rendah hati gimana sih, rendah hati itu kayak lebih baik gitu dari selingkuhan pasangan kalian. Kalian harus tunjukin yang baik-baik, kalian harus rendah hati, harus nurut, kayak mana sih, pokoknya gitulah. Kalian harus rendah hati, harus nunjukin yang baik-baik di dalam diri kalian, agar pasangan kalian itu berpikir. Dan biasanya laki-laki tuh ya kayak yang aku bilang tadi tuh ya, mereka setiap melakukan kesalahan itu, dan nanti kalian bakalan dipertimbangkan dengan selingkuhannya ini dia diperlakukan seperti apa, dengan kalian diperlakukan seperti apa. Kalian juga harus rendah hati, harus kayak drama kayak gitu guys. Kalian tuh harus memainkan peran drama, kalian tuh harus pura-pura baik, pura-pura perhatian, walaupun hati kalian hancur, udah males kalian memberikan perhatian dengan orang yang udah nyelingkuin kalian. Tapi kalian harus tunjukin kalau kalian itu masih membutuhkan dia, masih berharap sama dia, tapi jangan terlalu nampak gitu. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini ya, misalnya dia telepon, dia chat, kalian balas aja gitu kayak biasa, kalian angkat aja teleponnya gitu. Cuman ada perubahan sikap sedikit, yang tadinya 24 jam dia telepon kalian selalu respon, ini dalam satu hari misalnya dia telepon 2 atau 3 kali, ini kalian kurangi ya. Satu hari kalian bisa sekali, cukup satu kali aja kalian angkat telepon dia gitu. Tapi ngomongnya itu ya, berbicaranya sih ya kayak tidak ada masalah gitu, biasa aja gitu. Pokoknya seperti itulah ya, agar nanti lama-lama tuh si laki-laki tuh berpikir guys, kalau kalian tuh yang terbaik buat dia. Tetap aja gitu melakukan hal yang baik-baik ya, kayak yang aku bilang tadi, rendah hati, tetap melakukan hal yang baik-baik walaupun kalian sakit banget. Kayak yang aku bilang tadi kan, kalian hancur, memang kalian memang sedih, stres, tapi jangan di depan dia. Kalian boleh nangis, boleh sedih, tapi jangan berlebihan. Itu pun jangan di depan pasangan kalian ya, misalnya entah di dalam kamar kayak sendiri, entah di luar di rumah temen kayak curhat gitu sambil nangis, boleh, untuk melepaskan unek-unek yang ada di dalam diri kalian ya. Oke, itu aja tips yang aku berikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Kalau memang tidak bermanfaat ya tidak masalah, saya sebagai manusia biasa memberikan tips yang sesuai dengan pribadi saya sendiri ya, dengan menurut saya sendiri, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Semoga
video ini dapat bermanfaat buat kalian, dan aku akan memberikan tips selanjutnya buat kalian agar tidak bodoh banget dalam mencintai seseorang. Bye.